Oke, bismillahirrahmanirrahim. Eh, saya melanjutkan ke penanya dalam beberapa video sebelumnya. Dan ini ada pertanyaan bagus, luar biasa, susah nak dijawab, dari Uskor Abdul Nasir Al-Idrus di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beliau, Sultan Syarif Abdurrahman ini maksudnya ya, sebelum beliau menjadi Sultan Pontianak, beliau pernah singgah di Palembang Darussalam dan dihadiahi sebuah kapal berikut sekian karung timah dari Sultan Palembang Darussalam kala itu, yang juga Ahlul Bait. Pertanyaannya adalah, apakah selama perjalanannya sebagai negeri yang berbentuk Kesultanan Pontianak, kesultanan ini berjuang melawan penjajahan Belanda, sebagaimana Kesultanan Palembang Darussalam yang berperang habis-habisan karena tidak mau takluk dengan Belanda sampai kesultanan itu dihapuskan. Terima kasih. Wassalam. Dalam kurung Uskor Abdul Nasir Al-Idrus, Palembang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Uskor Abdul Nasir di Palembang. Oke, banyak sekali hadiah yang diberikan oleh beberapa kerajaan dan kesultanan di Nusantara ini pada saat orang yang bernama Syarif Abdurrahman Al-Gadri mengunjungi tempat mereka. Dari timur Kalimantan itu ada Kesultanan Pasir, sekarang Kabupaten Penajam Pasir Utara, kemudian Luwu, Sulawesi, karena mertua beliau merupakan orang Luwu yang menjadi penembahan di Mempawah. Kemudian Banjar, Kesultanan Banjar memberikan gelar Pangeran Syarif Abdurrahman Al-Qadri Nur Alam Qarar. Kemudian dari Palembang. Nah, ini saya malah baru tahu bahwa Palembang itu mempersembahkan sebuah kapal berikut sekian karung timah. Keren. Ya, tidak ada catatan ini, Beb ya. Tidak ada catatan ini di Pontianak mengenai bentuk hadiah yang diberikan oleh Kesultanan Palembang. Tapi alhamdulillah dan terima kasih sudah memberitahukan kepada kami tentang informasi ini. Ini sangat berharga buat kita orang Pontianak bahwa dedikasi Sultan Syarif Abdurrahman itu salah satunya sampai ke Palembang. Kalau kami orang Pontianak tahunya Palembang itu menghadiahi Sultan Abdurrahman ketika sudah menjadi Sultan Pontianak dengan mimbar yang dipakai untuk kepentingan jamaah di Masjid Jami yang dibangun oleh Sultan Abdurrahman. Mimbar itu mungkin sudah tak ada lagi, atau kalau tidak salah dihadiahkan lagi kepada daerah lain, sementara mimbar yang ada sekarang itu mimbar baru. Yang kita tahu dari Pontianak sini, hadiah dari Sultan Palembang itu adalah mimbar Jumat, mimbar untuk berdakwah atau berkhutbah. Dan mimbar itu berasal dari kayu yang terbaik, megah, dan sangat dibanggakan oleh orang-orang Pontianak pada masa itu. Selain juga beberapa kayu-kayu besar, lok-lok kayu besar yang disumbangkan oleh Kesultanan Palembang untuk membina Masjid Sultan Syarif Abdurrahman.
alhamdulillah ada informasi barunya. Lalu sebagaimana Kesultanan Palembang, apakah selama perjalanannya sebagai negeri yang berbentuk kesultanan, Kesultanan Pontianak, kesultanan ini berjuang melawan penjajahan Belanda? Nah, pasti kita memiliki catatan-catatan perlawanan itu. Hanya pakem Sultan Abdurrahman ketika beliau menjadi Sultan Pontianak adalah qofadisnya, merupakan dakwah bilhal. Jadi beliau meninggalkan segala bentuk keduniawian, pagi mengurus umat atau mengurus rakyat, malamnya mengurus diri dalam bentuk menyalin Al-Quran. Ada 2 salinan Al-Quran Sultan Abdurrahman itu. Salah satunya bisa kita lihat di museum di Singapura. Dan menghatamkan Al-Quran setiap malam. Itu tentang Sultan Syarif Abdurrahman ketika beliau sudah menjadi Sultan Pontianak. Mengenai perjuangannya bagaimana? Perjuangannya diteruskan oleh putra-putra beliau. Putra-putra Sultan Syarif Abdurrahman. Yang cukup dikenal adalah Sultan Qasim, kemudian Syarif Abu Bakar bin Sultan Abdurrahman, lalu Pangeran Syarif Hamid bin Sultan Abdurrahman, Sultan Utsman bin Sultan Abdurrahman, dan beberapa putra-putra beliau yang lain. Tapi catatannya ada beberapa saja yang tercatat. Ada beberapa saja. Contoh seperti Pangeran Syarif Abu Bakar bin Sultan Abdurrahman ini yang melawan penjajahan Belanda di perairan Lombok. Sehingga beliau sayangnya syahid oleh pejuang lokal yang dikira orang Belanda, padahal mereka juga hadir di sana, atau Pangeran Syarif Abu Bakar ini hadir di sana untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan atau kolonialisme di sana. Makamnya juga ada di Lombok. Mudah-mudahan kalau ada perjalanan ke sana atau ada yang dari Lombok mau mendokumentasikan tentang makam dan sepak terjang Syarif Abu Bakar atau Pangeran Syarif Abu Bakar bin Sultan Abdurrahman ini di sana. Karena perjuangan beliau sangat besar itu di pengaruhnya di sana. Dan beberapa peninggalan itu seperti kota, mendirikan salah satu kota di Nusa Tenggara Timur kalau tidak salah, atau kalau tidak keliru saya. Kemudian Sultan Syarif Qasim. Ada artikel milik Miller yang menuliskan tajuknya Why Syarif Qasim Kill Captain Sadler, salah seorang perwira kerajaan Inggris yang dibunuh beserta dengan armada-armada kapalnya oleh Sultan Qasim atau Pangeran Syarif Qasim pada saat itu belum jadi sultan. Sultan Syarif Qasim ini berada dalam keadaan marah, kecewa karena kolonial Inggris ini berada di Kalimantan, menukarkan emas dan intan berlian hasil bumi Kalimantan dengan opium yang dibawa oleh para pedagang Cina, didistribusikan oleh kerajaan Inggris untuk ditukarkan dengan emas dan intan berlian. Dan melihat itu tentunya sangat mengganggu perjalanan dakwah pastinya, karena itu barang haram. Lalu Sultan Qasim atau Pangeran Syarif Qasim sebelum beliau menjabat sebagai sultan mengejar, memburu orang yang bernama Kapten Sadler ini dan mendapatinya berada di atas kapalnya bersama dengan armadanya, dan Kapten Sadler dan seluruh armada-armadanya dihabisi oleh Sultan Qasim akibat pertukaran yang tidak adil itu gitu.
Hasil bumi emas dan intan berlian ditukar dengan opium, dengan candu. Ini salah satu perlawanan di zaman Kesultanan Pontianak, di zaman Sultan Syarif Abdurrahman. Kemudian ada lagi satu putra Sultan Syarif Abdurrahman, yakni Pangeran Syarif Hamid bin Sultan Syarif Abdurrahman yang berjuang di Betawi atau sekarang Jakarta. Pangeran Syarif Hamid ini membeli atau membebaskan sebuah kawasan yang sebenarnya merupakan tempat ibadahnya orang Hindu. Kemudian beliau ganti menjadi semacam pesantren kalau sekarang. Bangunan seperti puranya itu dialih fungsikan menjadi masjid. Sekarang kalau tidak salah namanya Masjid Al-Anwar di Angke, Jalan Pangeran Tubagus Angke. Dan beliau merupakan Pangeran Syarif Hamid bin Sultan Syarif Abdurrahman ini merupakan guru para pejuang di tanah Betawi. Pejuang-pejuang seperti Tubagus Angke dan lain-lain itu dibina di sana, baik secara agama maupun pola-pola perjuangan yang pernah dijalankan atau pernah pengalamannya dialirkan kepada mereka ketika beliau membantu perjuangan Sultan Abdurrahman semasa hidupnya, sampai beliau hijrah ke Betawi dan menjadi gurunya para pejuang di sana. Sayangnya tidak terlalu begitu dikenal nama Pangeran Syarif Hamid bin Sultan Syarif Abdurrahman ini di Jakarta. Justru muridnya yang dikenal, Tubagus Angke tadi. Itu bentuk perjuangan di era Sultan Syarif Abdurrahman. Hanya kalau misalnya difokuskan kepada Syarif Abdurrahman sendiri, Qofadis perjuangannya itu berbeda. Beliau lebih menitik beratkan setelah menjabat sebagai Sultan Pontianak, menjalankan misi dakwah selayaknya abahnya, mewarisi abahnya Habib Hussein bin Ahmad Al-Gadri untuk memberikan pengajaran, kemudian menjadikan murid-murid beliau, jamaah-jamaah beliau itu sebagai pendakwah-pendakwah baru. Dan itu masih terus dilakukan bahkan sampai ke sultan-sultan berikutnya dari anak-anak dan cucu-cucu beliau. Bukan berarti kita tidak pernah melawan penjajahan, baik Inggris maupun Belanda, tapi dengan cara lain. Contoh satu perjuangan beliau adalah meskipun kita di bawah kontrak kerja sama di kolonialisme Belanda, tetapi kolonialisme itu sendiri atau Belanda itu sendiri tidak diperkenankan memiliki satu pun titik tanah atau wilayah di dalam negeri Pontianak untuk membina satu perkebunan misalnya di Pontianak, seperti di Sumatera atau di Jawa atau di Sulawesi, sehingga tidak ada satu pun kawasan di sini bisa dikatakan milik Belanda, kebun Belanda misalnya, kebun teh atau kebun kelapa atau kebun kopi, tidak ada. Semuanya milik asli orang Pontianak. Dan mereka tidak diperkenankan juga membangun semacam benteng atau konsentrasi militer di dalam wilayah Kesultanan Pontianak, hingga tidak akan ditemukan benteng-benteng atau konsentrasi-konsentrasi militer Belanda di dalam wilayah Pontianak pada zaman itu hingga sekarang. Tidak ada jejaknya. Tapi ada beberapa wilayah yang disebut benteng, yang disebut kawasan-kawasan milik Belanda seperti Tanah Seribu, tapi belum tentu seperti itu juga gitu. Hanya memang Kesultanan Pontianak melakukan kontrak kerjasama dengan kerajaan Belanda terkait hasil bumi. Sebab mereka kolonial ini memang menguasai monopoli perdagangannya. Kalau kita tidak melakukan kontrak kerjasama dengan mereka, hasil-hasil bumi Kalimantan ini juga akan sangat sulit untuk didistribusikan dalam bentuk perdagangan. Iya,
Eh, Habib Uskor Abdul Nasir Al-Aidrus di Palembang. Mungkin itu saja tentang Kesultanan Pontianak dalam pertanyaan antum yang bisa kita cover. Sebab di masa Sultan Syarif Abdurrahman Al-Gadri dengan Kesultanan Palembang itu saya belum menemukan bentuk kerjasama seperti apa, tetapi kerjasama dengan kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan di Sumatera itu baru wujud di era pemerintahan Kesultanan Pontianak yang ke-5 dan ke-6 di masa Sultan Syarif Yusuf dan Sultan Syarif Muhammad Al-Gadri 1873 dan 1895. Sehingga ada semacam kongsi dagang antara Pontianak dan Sumatera yang berkantor di dalam wilayah Kesultanan Pontianak. Itu kita memiliki beberapa filenya. Tetapi di era Kesultanan Pontianak masa awal atau masa pemerintahan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Gadri, bentuk kerjasamanya saya tidak tahu. Kecuali ada memang betul bantuan-bantuan atau hadiah-hadiah yang diberikan kepada Sultan Abdurrahman berbentuk mimbar itu tadi. Kita orang Pontianak tahunya dari Palembang itu kayu-kayu lok yang baik, yang terbaik, kemudian mimbar untuk dipajang di dalam masjid Jami' Sultan Syarif Abdurrahman. Malah baru tahu tadi, seperti saya bilang, baru tahu ada bantuan kapal. Karena memang bantuan kapal ini banyak sekali diterima oleh Sultan Abdurrahman sebelum beliau menjadi Sultan Pontianak. Mengetahui pada zaman itu kerajaan-kerajaan Semenanjung dan Kalimantan ini mengetahui sepak terjang Sultan Abdurrahman di lautan, sehingga banyak bantuan-bantuan kapal yang diberikan kepada beliau. Ada 2 bantuan kapal juga yang disampaikan oleh, kalau tidak salah keliru saya, dari Kekhalifahan Utsmaniyah pada saat beliau bersandar di Matan Tanjung Pura. Bantuan kapal juga dari Kesultanan Pasir dan Sultan Banjar. Artinya ketika mendirikan Pontianak, kan ditulis di dalam manakib Kesultanan Pontianak itu bahwa Sultan Abdurrahman masuk ke perairan Sungai Kapuas, Kuala Landa ini dengan membawa 14 perahu kakap. Perahu kakap pada zaman itu di lautan hanya skoci. Karena memang tidak mungkin memasuki perairan Sungai Kapuas dengan kapal-kapal besar yang dihadiahkan atau yang berhasil direbut oleh Syarif Abdurrahman di lautan lepas, atau yang pernah dihadiahkan oleh raja-raja maupun sultan-sultan di Nusantara ini kepada beliau untuk menyokong perjuangan beliau di tengah laut. Itu, untuk menyokong perjuangan beliau di tengah lautan. Dan beliau ini terkenal juga sering memberikan bantuan emas dan intan berlian kepada kerajaan-kerajaan tersebut. Sering membawakan meriam milik Portugis atau milik Belanda ke kerajaan-kerajaan itu sebagai hadiah juga. Meriam-meriam raksasa untuk digunakan sebagai alat pertahanan bagi kerajaan-kerajaan dimanapun beliau singgahi. Begitu yang kita miliki, yang saya miliki informasinya tentang Sultan Syarif Abdurrahman. Karena beliau tidak mungkin singgah ke suatu tempat dengan tangan hampa, hanya membawa tangan kosong. Pasti ada buah tangan dari beliau juga. Makanya buah tangan yang dihadiahkan kepada beliau juga tidak sembarangan buah tangan. Kapal-kapal besar, kapal-kapal raksasa yang mampu menampung ratusan orang, satu kapalnya yang dihadiahkan kepada Syarif Abdurrahman untuk menyokong perjuangan beliau di tengah lautan. Terima kasih atas dukungannya, Habib Uskor Abdul Nasir Al-Aidrus di Palembang. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dan
Mudah-mudahan silaturahim Kesultanan Pontianak dan Kesultanan Palembang, meskipun hari ini kita berada di bawah bendera negara yang kita cintai, Merah Putih, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi silaturahim lama janganlah sampai terputus. Insya Allah. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.